9.30, jadi barang 10 menit lagi kita tunggulah teman-teman. Mungkin sedang mempersiapkan kuotanya, mungkin sedang mencari macam-macam lagi nih ya. Belum tembus. Gitu. Tapi yang penting kan Bu Bar tadi udah datang belum? Dapatnya 2 tadi Bu Bar. Yang penting itu Angku Leo sama Titin Pane udah datang, itu udah aman lah itu. Sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah Tin, sehat ya. Sehat ya Pak. Makasih. Saya JBD ini udah ada, Pak Nur Hasim ada, Bu Ika sudah ada. Oh sip. Alhamdulillah Pak Nur Hasim. JBD sudah 3 orang ini aktif. Kunci aja Pak, kunci. Enggak, pintunya kunci aja. Bogor yang belum kelihatan ya? Apakah ada banjir Lampat Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Salmi Salam, Ketua Umum PP Pusat BNI. Yang saya hormati seluruh pengurus PP Pusat BNI, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, pengurus Korwil dan Cabang Serang. Selamat datang di acara PP Pusat Bank BNI pada tanggal 27 Oktober pada pagi hari ini dalam acara rapat rutin Korwil ya, seharusnya yang biasanya dilaksanakan secara konvensional, namun karena kondisi pandemi saat ini dan sudah cukup lama tidak dilakukan rapat atau pertemuan rutin Korwil dengan PP Pusat, sehingga pada saat ini diadakan pertemuan secara online. Sebelumnya semoga Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua dan kita seluruhnya selalu diberkahi sehat dan tetap berkegiatan sebagaimana biasa di dalam kondisi pandemi saat ini. Kemudian sesuai dengan rencana PP Pusat pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan pertemuan secara online. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya kami sampaikan bahwa speakernya semua peserta akan dimatikan dari pusat, dari host oleh Mas Bayu. Sudah ya Mas Bayu ya? Baiklah. Ya, baiklah, sebelum melanjutkan acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Seluruh rangkaian acara kita harapkan akan selesai pada pukul 12 siang nanti. Susunan acara kita pada pagi hari ini adalah kita mulai sekarang pada pukul 10 lewat 15 menit, agak terlambat sedikit, yaitu dimulai dengan acara sambutan. Kemudian selanjutnya nanti sambutan oleh MC, saya sendiri, nama saya Nirwana Atta yang akan memandu acara ini nanti sampai selesai. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Umum PP Pusat BNI, Bapak Salmi Salam. Kemudian selanjutnya acara pokok pada pertemuan Korwil pada hari ini adalah sharing. Sharing akan diberikan oleh 2 pensiunan, yaitu yang kita hormati dan kita sayangi Bapak Mubarik, Ketua Korwil Jakarta Barat 2, dan yang keduanya nanti adalah akan disampaikan oleh Pak Leo, Ketua Korwil Jakarta Pusat 1. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, baik secara langsung ataupun melalui chat, akan dipandu oleh moderator. Mengapa kita buka sesi ini? Karena memang sesuai dengan tujuan acara ini adalah untuk sharing, supaya pengalaman dari kedua bapak-bapak tadi itu nanti dapat mungkin diterapkan di Korwil atau di wilayah atau di cabang PP lainnya.
Baiklah, selanjutnya untuk lebih mengefisienkan waktu, selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Umum PP Pusat kepada Pak Salmijas. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi atau selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, ceritanya memang kita di mana? Di PP di Jalan Sisingamangaraja sudah kangen sekali sama bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Korwil. Rasanya sudah berapa ya? Sudah lebih 6 bulan dong ya. Kita itu terakhir ketemu mungkin Ulang tahun. yang terakhir Februari ya. Februari jadi persis sebelum COVID melanda Indonesia. COVID melanda Jakarta karena kalau nggak salah mulai kita kena itu bulan Maret. Kemudian sementara bulan Februarinya kita sudah barusan melaksanakan pertemuan dengan Korwil. Kemudian setelah itu sampai saat ini kita belum bisa tatap muka langsung lagi. Oleh karena itu kita di PP gimana caranya untuk bisa ketemu sama Mbak Yanti, Mbak Nani. Kalau yang bapak-bapak ya sudahlah, gitu kan. Jadi yang mbak-mbak ini udah kangen juga kita, Mama Ika gitu, tapi karena memang pertemuan langsungnya tidak bisa ya kita harus ngikutin model baru. Nah, kalau sebelum COVID itu kita sangat mudah ketemu, mudah bersosialisasi, mudah arisan, mudah belanja, mudah apalagi kita acara Korwilnya paling tidak 2 bulan sekali kita laksanakan gitu. Sekarang menjadi sesuatu yang mahal, yang langka, yang nggak bisa kita adakan lagi gitu karena COVID. Tapi di lain pihak kita juga terpaksa belajar untuk memungkinkan kita tetap bertemu, yaitu dengan belajar pakai Zoom gitu. Jadi ada yang barangnya yang langka tadinya yaitu pakai Zoom, sekarang kita sekarang kita harus terpaksa pakai Zoom. Kemudian yang mudah kita lakukan tadinya yaitu arisan, belanja, ketemu muka, sekarang suatu hal yang sangat kalau tidak bisa dilakukan terlarang ya sangat langka lah, sangat susah kita laksanakan gitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan bahwa sekarang mau nggak mau kita harus pakai Zoom. Kalau dulu kendaraan untuk ketemu itu adalah mobil, kereta, ya MRT. Kalau sekarang kendaraannya untuk ketemu itu ya Zoom. Jadi mau nggak mau kita harus belajar, sama-sama belajar dengan cucu-cucu gitu ya. Memang tidak gampang juga bagi kita yang sudah usia lanjut untuk memahami teknologi ini, tapi pelan-pelan kita akan bisa tentunya. Kalau untuk Zoom yang kita pakai sekarang di Sekretariat PP, sebagaimana bapak-bapak ibu ketahui, ini sudah lama kita sediakan, kita langganan, sudah banyak yang memakai, terutama kalau pengurus PP wilayah, ada beberapa PP wilayah yang memakai, ada Malang, ada Jogja gitu. Kalau Korwilnya dulu pernah dipakai oleh Pak Leo. Nah, marilah kita sama-sama untuk memanfaatkan fasilitas Zoom ini gratis tanpa bayar gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini kami mencari apa topiknya gitu. Nah, teman-teman pengurus mengusulkan supaya untuk
ada sharing antara pengurus Korwil dengan yang lainnya. Kebetulan ada beberapa pengurus Korwil yang memang sangat aktif. Itu yang akan sharing yaitu ada Pak Mubarik, kemudian nanti juga Pak Leo dari Jakarta Pusat 1. Apa saja yang pengurus PP-nya, Korwilnya adakan kegiatan-kegiatan di Korwilnya sembari kita menunggu COVID ini pergi. Jadi ada yang, kalau saya lihat di JPS itu ada yang pengajian, ada yang juga yang bersifat komersial. Nah, ini yang akan kita dengar bersama, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi bapak-bapak, ibu-ibu di Korwil yang lain. Begitu juga dengan Pak Mubarik di mana di Jakarta Barat 2. Saya dengar juga banyak kegiatan-kegiatannya. Nah, ini yang akan kita dengar sehingga bisa menjadi acuan bagi 20 Korwil yang lainnya. Karena kalau yang 2 tadi itu sudah relatif aktif, kita harapkan juga 20 Korwil yang lainnya, tentunya termasuk cabang Serang, juga bisa mengaktifkan, berkomunikasi, bersilaturahmi melalui aplikasi Zoom. Saya rasa itu. Kemudian tambahan mungkin setelah itu ada acara-acara lainnya tentang pembagian baju kaos segala macam. Ini nanti Mbak Ana sama Mbak Retno yang akan memfasilitasinya, mengkomunikasikannya. Share itu Mbak Ana, terima kasih sekali atas kesediaan bapak-bapak, ibu-ibu meluangkan waktunya. Mari sambil kita belajar membiasakan memakai membiasakan memakai Zoom ya, supaya kita tetap terjalin komunikasi dan silaturahminya. Demikian Mbak Ana. Silakan untuk dilanjutkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan suasana cuaca yang cerah di lokasi kita di Singasari Mangaraja ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada PP Pusat dan yang kami hormati Pak Salmejas, Bu Retno, Pak Sayuti, Pak Sukri, dan tidak lupa kepada semua sahabat saya yang ada di Korwil se-Jabodetabek, dan juga ada, kalau nggak salah tadi, Pak Edi Junaidi ya, yang dari cabang Serang, Dedi Sunardi. Nah, sekali lagi saya sapa lagi, assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Saya diminta oleh PP Pusat ini untuk sharing kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Korwil Jakarta Barat 2. Saya tentunya akan memberikan pengantar sedikit. Saya kebetulan ya sebelum COVID yang lalu itu saya dinobatkan atau ditunjuk sebagai Korwil Jakarta Barat 2. Namun saya dapati di sana itu sudah ada pengurus-pengurus yang lalu itu dan sampai sekarang yang luar biasa aktifnya. Assalamualaikum Ibu Ika ya. Ada Ibu Ika. Kemudian lagi sebelum saya dinyatakan sebagai ketua Korwil itu, di belakang saya ini kiri kanan itu sudah mengatakan siapa saya akan bantu, Pak Nur Hasim, Ibu Emma. Wah, setelah saya pelajari bahwa semuanya sebetulnya bisa jadi penggerak, tinggal digerakkan aja, ya kan? Kalau seandainya sebagai penggerak itu tadi teman-teman yang ada di Korwil itu, mereka sebagai penggerak di dalam di dalam karakter dia itu sebagai penggerak, tetapi tidak ada yang menoel-noel mereka itu untuk menggerakkan sehingga bisa diam. Nah, saya alhamdulillah di Korwil Jakarta Barat 2 itu
Di sana juga ada Pak Muhammad Arsad dan ada juga Pak Willy Sambalau. Saya menghormat kepada beliau-beliau. Kemudian lagi banyak juga sahabat-sahabat saya yang semua mendukung saya, sehingga saya katakan bahwa saya tinggal menggerakkan saja, ya, tinggal bahasa Jawa itu tinggal di manage, gitu kan. Kalau kita mengelola sesuatu itu sudah siap semua. Nah, tetapi tentu kita tahu bahwa sebagai Korwil itu merupakan jembatan atau kepanjangan tangan dari satu PP pusat, kedua bisa juga kepanjangan tangan dari Dapenso dalam arti kita melanjutkan apa yang diinformasikan ke PP pusat, ya, itu yang terpenting. Nah, dari kondisi itu kita pelajari bahwa kita memerlukan bagaimana caranya mengkonsolidasi semua anggota kita itu yang setiap saat bisa terpantau oleh kita. Nah, kalau seandainya itu tergantung kepada salah satu orang saja atau 2-3 orang saja, itu mungkin agak berat, karena di satu sisi memang sudah sama-sama lansia kan kita. Jadi saya dengan beberapa pengurus di Jakarta Barat 2 itu memberikan ide dan usul bahwa setiap kecamatan atau setiap kelurahan itu kalau bisa ada koordinator-koordinator yang sebagai kepanjangan tangan dari pengurus Korwil tadi. Dari kepanjangan tangan ditambah lagi kepanjangan tangan lagi. Nah, itu yang kita laksanakan, sehingga apa yang diamanahkan oleh Dapenso, apa yang diamanahkan oleh PP Pusat itu cepat kita sampaikan kepada anggota kita dan cepat direspon oleh anggota kita. Jadi dari kita untuk kita, ada yang menggerakkan, partisipasi muncul dari semua anggota kita. Itu yang saya lihat. Walaupun sebagai Korwil tadi itu sebetulnya kegiatan apa sih yang harus kita laksanakan, ya. Anggap saja kalau seandainya kita sekali waktu perlu piknik atau wisata kemana, kita harus berpikir panjang lebar. Karena apa? Mengajak teman-teman yang sudah lansia itu untuk piknik itu nggak sembarangan itu. Nanti ada masuk angin atau bagaimana. Jadi kita harus pikir. Sehingga saya akan coba, mungkin Pak Bayu tolong diinikan sedikit. Ada beberapa program kerja daripada Korwil Jakarta Barat 2 itu yang saya bisa runtun sampaikan. Pertama itu, ya, ini program kerja PP BID Korwil Jakarta Barat 2. Sebetulnya sederhana saja, ya. Pada waktu saya datang ke Jakarta Barat 2 tempo hari itu, di sana sudah terlaksana ada arisan rutin. Tapi saya dengar bahwa, dan saya lihat, saya saksikan juga bahwa sangat sedikit, partisipasinya tidak terlalu banyak. Kemudian lagi suasana pelaksanaannya itu ya arisan seperti biasa gitu kan. Nah, tinggal saya kemas lagi bagaimana caranya supaya arisan ini tetap berjalan, kita perbesar dan kita bautkan dengan reuni atau silaturahmi anggota. Setiap sebulan sekali itu kita coba arisan berjalan, silaturahmi berjalan. Nah, di sini saling sambut menyambut, dan kebetulan saya betul-betul salut dengan Pak Nur Hasim sebagai penasehat dari Korwil Jakarta Barat 2. Dia menyediakan tempat untuk dilaksanakan sebulan sekali itu di rumah beliau itu untuk pelaksanaan arisan dan silaturahmi. Alhamdulillah kita bisa laksanakan sampai menjelang Covid itu masih setiap bulan itu kita laksanakan. Tapi ternyata setelah Covid itu kita sama-sama tahu bahwa itu tidak bisa kita laksanakan secara konvensional, ketemu arisan di sana. Kemudian lagi sementara waktu arisan kita serahkan kepada pengurusnya Ibu Ika untuk mengelolanya. Itu awal-awal mulanya itu dia melaksanakan secara online, tapi kurang pas rasanya. Ini dengan ada fasilitas baru ini mungkin akan saya
inisiasi nanti bagaimana kita aktif dengan Zoom meeting ini. Nah, itu di Korwil Jakarta Barudak. Jadi arisan tadi kita perluas menjadi acara silaturahmi setiap bulan. Kemudian lagi di satu sisi untuk bagaimana kita mendapatkan identifikasi ataupun anggota-anggota kita itu kita bisa ketahui secara keseluruhan di gang-gang, di lorong-lorong, di jalan raya, jalan besar, semua anggota kita bermacam-macam. Tapi dengan kita menunjuk koordinator-koordinator masing-masing kecamatan dan kelurahan tadi, itu tembus semua, kita bisa dapatkan. Kemudian kami lanjutkan lagi bahwa ada juga program untuk napak tilas. Saya pikir untuk wisata itu tidak harus ke puncak, tidak harus ke Cirebon, tidak harus ke pantai, tapi napak tilas ke BNI legendaris itu bukan cabang kotanya ya, kantor pusat kita dulu awal di kota, rencana kita ke sana, kemudian ke kantor pusat Sudirman, kemudian lagi ke Menara Pejompongan, ke BSD lagi ada kantor pusat yang di BSD, kita akan keliling ke sana. Namun itu belum tepat terlaksana karena masa pandemi muncul sehingga kita tunda dulu. Nah, dari kondisi untuk melaksanakan program-program termasuk juga program halal bihalal dan lain-lain itu terganggu karena pandemi tadi, muncullah ide dari terutama dari Bu Emma, Pak Nur Hasim, bagaimana kita ini karena kita masuk masa pandemi, terpetiklah bagaimana caranya kita membantu anggota kita yang berkebutuhan untuk dibantu itu, dan kita juga ikut berpartisipasi untuk sedikit meringankan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di sekitar Jakarta Barat 2, Puskesmas Kebun Jeruk dan RSUD juga di Jakarta Barat. Kita mengumpulkan dana dari donatur-donatur kita yang ada, anggota Jakarta Barat 2 itu kita kumpulkan sehingga kita dapat merealisasikan bantuan alat APD, alat pelindung diri dari tenaga-tenaga kesehatan. Kita salurkan ke rumah sakit umum daerah dan ke Puskesmas Kebun Jeruk. Dari dana fleksi itu kurang lebih 30.100.000 program bantuan dana fleksi ditujukan untuk pensiunan pegawai dasar dan pensiun staf juga ya. Tadi ke rumah sakit tadi terlaksana, tetapi setelah kita merealisasikan bantuan kepada rumah sakit dan puskesmas tadi, muncul lagi ide kita. Rupanya setelah kita pantau itu, anggota kita itu respon daripada anggota-anggota Jakarta Barat 2 itu untuk menyalurkan infak, sedekah, bantuan dan itu muncul sehingga terpecah maksud dan tujuan itu ditampung menjadi membuka dana fleksi. Jadi account dana fleksi itu penggunaannya juga akan fleksibel ya. Dengan penggunaan yang fleksibel itu makanya kegiatan-kegiatan lain tadi kurang terlaksana, kita laksanakan ini dengan menyalurkan sedekah dari para donatur atau para dermawan anggota Jakarta Barat 2 itu untuk membantu meringankan anggota kita, terutama anggota kita yang kita klasifikasikan membutuhkan. Antara lain kita membuat ini klasifikasi misalnya manfaat pensiun mereka di bawah 3 juta, 2 juta atau 4 juta misalnya ya, itu kita adakan bingkisan dan bantuan. Nah, itu terlaksana dari bulan ke bulan. Rupanya donatur tadi sedekahnya berjalan lancar dan minta lagi disalurkan. Saya dalam hal ini mengatakan dengan Bu Emma, wah ini kalau begitu saya silakan kepercayaan dan
harus dilaksanakan terus ini Bu Emma, karena ada yang membutuhkan, ada yang ingin minta disalurkan sedekah mereka. Jadi kita lanjutkan lagi sampai dari bulan ke bulan, hampir setiap bulan ini tidak pernah berhenti, kurang lebih ya walaupun mungkin terbatas ya jumlahnya, tidak seperti kalau di PP pusat. Hampir rata-rata setiap bulan itu antara 3 sampai 6 juta setengah, kadang-kadang sampai 8 juta terkumpul itu dengan kita buat saldo yang ini Pak, saldo yang minimal di account dana tadi, dana Brexit tadi, tapi selebihnya itu harus kita salurkan. Kita salurkan setiap bulan antara ini tadi, antara 3 juta sampai 6,5 bahkan sampai 8 juta. Dikemas lagi bantuan itu tadinya berupa misalnya barang-barang yang sudah jadi. Nah ini kita temukan lagi dengan, bukan kecil lah kalau dibilang UMKM, mungkin di bawah UMKM. Rupanya di Jakarta Barat 2 itu di antaranya itu ada juga yang memproduksi kuliner gitu kan. Nah kuliner yang itu bisa juga kita masukkan ke dalam bingkisan yang akan kita berikan. Jadi anggota yang ada usahanya juga bisa kita manfaatkan produksinya, kita ambil, kita berikan kepada yang membutuhkan tadi. Jadi saling mengaitkan. Saya melihat itu sangat mulia sekali usaha ini. Tinggal usaha ini tentunya walaupun kita secara accountability kita selalu sampaikan kepada para donatur itu kan, mereka melihat secara terbuka bahwa ini kita dana kita segitu, di account kita sebesar sekian, kita akan salurkan sekian, penerimanya siapa kita. Nah di antara di samping untuk yang membutuhkan tadi, kita juga memantau anggota-anggota kita yang betul-betul karena sakit, karena cuci darah, karena pakai kursi roda, itu kita perhatikan untuk kita pantau terus, dan setiap bulan kita berikan bantuan melalui dana presiden. Dan sampai sekarang luar biasa bahwa kegiatan ini dilanjutkan sampai kepercayaan penuh dari para donatur tadi kita terus laksanakan. Kemudian lagi anggota kita yang memproduksi kuliner tadi juga itu berkembang. Kemudian yang menerima tadi jelas yang sangat membutuhkan, bahwa mereka sangat bangga dari rekam jejak yang saya dilaporkan ke saya itu, bahwa mereka semuanya alhamdulillah, terima kasih banyak pada para pengurus yang telah telah dapat membantu mereka ya. Dan bagi para donatur tadi, sedekah mereka itu tersampaikan ya, nggak usah repot-repot, mereka ada tempat menyalurkan sedekahnya mereka itu yang saya sampaikan. Jadi tadi program kerja kita tidak bisa dilaksanakan karena masa pandemi, tapi kita membuat kegiatan baru dengan memperhatikan atau peduli kepada anggota-anggota kita yang kurang yang membutuhkan, dan begitu juga yang sakit itu kita terus perhatikan. Di samping kegiatan-kegiatan tersebut ya, walaupun sangat bermanfaat bagi mereka itu, kita juga selalu menyapa mereka, terutama dengan koordinator-koordinator lapangan kita tadi Pak. Jadi itu mereka yang menelusur sampai ke dalam bisa sampai kita, sehingga alhamdulillah pesan-pesan dan amanah-amanah dari PP Pusat maupun Dapenso itu cepat bisa kita laksanakan. Dan saya sendiri memang ucapkan terima kasih dengan adanya bantuan dana operasional itu yang untuk operasional yang kita laksanakan terutama kepada pelaksana koordinator yang lapangan yang mobile, melaksanakan penyampaian majalah dan surat menyurat atau kiriman-kiriman ataupun bantuan-bantuan tadi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan donasi dan Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu mendistribusikan bantuan.
Bantuan berupa sembako diberikan kepada sesama anggota pensiunan Korwil JBD yang dianggap membutuhkan serta anak yatim dan kaum duafa. Sedangkan perlengkapan kesehatan berupa APD disampaikan kepada Puskesmas Kebonjeruk dan RSU wilayah JBD. Untuk menjaga tali silaturahmi dan kesejahteraan bersama, pengurus melanjutkan program ini secara sukarela yang diberi nama iuran dana fleksi sukarela. Dan sebelum ditutup, kita akan dengarkan lagi atau kita lihat dulu sebuah video semua kegiatan Korwil JPS yang secara online selama pandemi. Terima kasih Mas Bayu. Demikianlah sedikit paparan saya mengenai kegiatan Korwil selama masa pandemi sejak bulan Maret sampai saat ini. Baik, kalau begitu, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin karena kita masih satu ini, silakan langsung ke Pak Mubarik dan Pak Leo. Selanjutnya, sebelum penutup, tidak kalah pentingnya ini mengenai urusan rumah tangga ya. Ya kalau ini silakan Ibu Retno, monggo Bu. Tar dulu kalau ini sudah di luar ini ya, sudah di luar agenda Mbak Retno. Iya Bu Retno. Ya mungkin informasi-informasi. Oh ya itu ya. Ya. Jadi mungkin saya mau menambahkan sebagai tentang apa yang kita bicarakan gitu, yaitu sharing dari Pak Mubarik dan Pak Leo itu ya, bahwa pandemi COVID ini memang selain menimbulkan banyak permasalahan kehidupan, perekonomian, orang tidak kerja dan sebagainya, juga memberikan aspek-aspek positif bagi kita gitu ya, seperti tentang kepedulian, tentang kebersamaan, seperti yang kita dapat ketahui dari paparan Pak Mubarik dan Pak Leo tadinya itu. Nah, dari apa yang beliau sampaikan mungkin ada beberapa yang kita bisa manfaatkan di korwil yang lain. Kok menggema ya? Lanjut aja, lanjut. Oke. Satu misalnya tentang tadi dibuka kemungkinan oleh Pak Leo untuk bagi para korwil atau pengurus korwil yang mungkin masih harus belajar tentang pemakaian Zoom, Pak Leo dengan segala senang hati
memberikan waktunya, memberikan sharingnya, sehingga mungkin anggota di masing-masing Korwil itu bisa memakai lebih familiar dengan Zoom gitu. Nah, begitu juga pemakaian Zoom yang di PP sudah kita milikin, kita langganan, mungkin bisa dipakai oleh masing-masing Korwil, ya misalnya kayak Jakarta Barat 2 tadinya mungkin bisa memakai, ya kalau para anggotanya sudah semakin banyak yang familiar dengan Zoom, lalu arisannya ya udah bisa melalui Zoom gitu, seperti yang juga sudah dilakukan oleh DPS. Arisannya sudah melalui Zoom atau agenda-agenda lainnya Zoom. Karena kita tidak tahu entah sampai kapan COVID ini. Ada yang bilang akhir tahun, ada yang bilang pertengahan tahun, ada yang bilang akhir tahun depan. Belum jelas gitu. Jadi kita emang harus bersiap-siap saja, menyesuaikan kegiatan kita yang tentunya selama Zoom masih belum meninggalkan kita, ya kegiatan kita tentunya melalui sebelum COVID meninggalkan kita, tentunya kita kegiatannya harus melalui pakai Zoom gitu. Jadi mari kita manfaatkan fasilitas yang ada di PP sebaik-baiknya, semaksimalnya. Mudah-mudahan sebagian besar anggota pensiunan di seluruh Korwil Jabodetabek itu sudah bisa memanfaatkannya sehingga bisa giliran untuk memakai Zoom-nya gitu. Yang kedua, tadi ada yang kita bisa petik dari dua pemapar tadi adalah kegiatan itu memang memerlukan duit gitu. Bagaimana caranya? Antara lain adalah di masing-masing Korwil itu, di dua Korwil tadi itu mereka punya donatur. Nah, mungkin ini juga bisa di-adopt, dicontoh oleh para Korwil yang lain. Itu banyak sedikitnya tentunya ada yang mantan direksi, ada yang apa. Jadi prospeknya untuk dimintakan sharingnya, dimintakan donasinya tentunya sangat besar, dan kalau itu terkumpul kan bisa dipakai satu buat kebutuhan para anggota di Korwilnya, atau kalau itu tidak ya seperti yang dilakukan oleh Pak Leo dan Pak Mubarik tadi, sudah bisa membantu tetangga sebelah, membantu masyarakat sekitarnya, yang dengan itu tentunya sekalian terima kasih sama Pak Leo sama Pak Mubarik, itu kan membawa nama baik bagi pensiunan PPBNI gitu, karena kita bisa berkiprah, kita bisa membantu para orang-orang yang membutuhkan bantuan, apakah itu sopir ojol, apakah itu tukang sampah dan segala macamnya gitu. Saya sangat berterima kasih, karena bagaimanapun pastilah disebut wah ini PPBNI gitu. Kan banyak sedikitnya itu akan membawa nama baik PPBNI atau BNI di mata masyarakat. Banyak juga yang lain-lainnya, silakan nanti untuk Bapak-bapak pengurus Korwil yang lain untuk berkomunikasi langsung dengan Pak Leo dan Pak Mubarik untuk bisa berkoordinasi gitu ya, sehingga kepedulian dan kebersamaan kita itu bisa terus dilanjutkan. Itu Mbak Ana gitu ya, dan mudah-mudahan pertemuan kita yang akan datang, apakah 2 minggu sekali atau sebulan sekali, terus kita lanjutkan dengan mungkin kita cari lagi apa topiknya gitu. Mungkin dari Korwil yang lain ada topik yang mau dibawain, ya kita bicarakan nanti. Itu Mbak Ana. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketum atas wrap up-nya, arahannya kepada kita semua pada kesempatan rapat Korwil Sejabodetabek dan Cabang Serang pada hari ini. Itu rekaman atau foto, Pak? Video ya? Ini video ini.
Sudah, video saja kan?